harusnya kita sadari dari sekarang adalah punguan itu penting untuk kita sebagai orang Batak yang ada di kota, yang ada di perantauan gitu. Dan kalau misalnya kalian tanya apa sebenarnya pentingnya dan apa gunanya gitu, kalau secara pribadi sebenarnya sih, halo, selamat datang di channel ini, selamat datang di Rumah Batak. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan video ini untuk mereka-mereka yang mungkin kau anggap tepat untuk menontonnya, untuk sebagai hiburan, edukasi, dan ya sebagainya lah. Oke, jadi kali ini aku akan sedikit bercerita tentang punguan kami. Ya, mau disombongkan lah ya, tapi aku ingin sedikit bercerita tentang punguan Raja Pardede yang ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi seperti jadwal yang sudah ditetapkan kan, kalau Raja Pardede itu melakukan punguan atau arisan itu setiap awal bulan gitu. Dan pada bulan ini, yaitu bulan November 2022 kemarin, ada sedikit yang berbeda gitu ya. Ada 6 boru yang baru masuk ke punguan gitu, dan usianya sudah 50-an ke atas lah gitu. Anak-anaknya katanya sudah besar gitu. Buat cerita latar belakang dia lah gitu, bagaimana kehidupannya sebelum ini dan bagaimana keluarga dan sebagainya. Dan saya pikir sebenarnya tidak terlalu harus bercerita tentang keluarganya dan juga cerita-cerita yang lain tentang kehidupannya ya. Cuman yang penting yang aku mau ceritakan itu bagaimana sebenarnya harusnya kita sadari dari sekarang adalah punguan itu penting untuk kita sebagai orang Batak yang ada di kota, yang ada di perantauan gitu. Dan kalau misalnya kalian tanya apa sebenarnya pentingnya dan apa gunanya gitu, kalau secara pribadi sebenarnya sih tak perlu mungkin kita mewawancarai orang-orang yang sudah mengikutinya dari dulu sampai sekarang dan dari muda sampai tua gitu ya. Dari perspektif atau cara pandang aku sebagai anak muda, aku pikir kalau aku lihat secara kasat mata, satu memang ketika kita berada di punguan itu secara keimanan yang pertama kita dijaga. Kenapa kita dijaga? Karena kalau kita melakukan pertemuan di punguan itu, yaitu dalam rangka arisan katanya gitu ya, selalu diawali dengan kita beribadah bersama. Ibadah bersama layaknya ibadah seperti pertanyaan atau ibadah dalam ibadah rumah tangga gitu. Jadi kita memuji Tuhan, ada firman-Nya di situ yang dibawakan pendeta. Dari sisi keimanan satu kita sudah terjaga gitu. Terus yang kedua, di sana aku lihat bahwa kita sebagai keluarga ya, kita keluarga karena dari sisi marga, satu marga kan Raja Pardede gitu. Di situ kita saling bertemu ya. Kalau kita saling bertemu ya, kita saling memperhatikan, kita saling menanya kabar, kita saling menanya kondisi dan sebagainya gitu. Itu yang secara fisik bisa terlihat gitu. Keakraban, kehangatan antara satu sama lain itu selalu terbentuk gitu, dan termotivasi juga rasaku untuk menjadi lebih baik lah gitu ya. Selain punguan itu memberikan pertolongan kepada kita, di situ juga kita bisa bersama-sama untuk membantu siapapun di punguan itu yang mungkin membutuhkan bantuan. Misalnya ada yang lagi sakit, ya paling enggak ya secara pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah kita bersama-sama di situ untuk berdoa. Habis itu selanjutnya nanti ada tindak lanjut yang akan dilakukan oleh biasanya pengurus yang mendatangi ke dimana anggota punguan itu dirawat gitu. Dan biasanya akan memberikan bantuan sesuai dengan kesepakatan. Ya, gue pikir kalau kita melihat dari sisi ini aja gitu, kita rasanya sudah terperhatikan gitu dari sisi keimanan dan dari sisi sosial. Kenapa itu penting juga kita dapatkan? Karena apalagi kayak kita orang Batak perantau gitu kan,
kita jauh dari keluarga. Kalau misalnya kita terjadi sesuatu kepada kita, kepada keluarga kita, tentu kita, aku pikir tidak mungkin langsung mengadu ke kampung, ke Sumatera sana gitu. Tapi baiklah dan layaknya lah kita, orang-orang yang ada di Pontianak ini, kan dekat, hitungan menit atau hitungan sejam bisa memberi pertolongan kepada kita. Dan sebaliknya juga gitu, ketika mereka mungkin butuh pertolongan dan kita bisa juga menolong mereka. Ya seperti itu. Jadi masa pengumuman terkadang memang membuat kita generasi muda itu yang mungkin umur 30-an lebih dikit atau mungkin 40-an ke bawah, apalagi yang mungkin kelahiran kota, mungkin agak canggung lah ya, canggung untuk ikut ke pengumuman. Karena nggak tahu lah ya, di pengumuman Pardede atau di pengumuman lain mungkin juga sama, tapi memang kalau di pengumuman itu untuk generasi muda ataupun yang baru nikah memang kurang aktif sih kuliah di sana. Jadi kalau di tempat kami itu yang kebanyakan memang orang tua. Jadi kita rasanya untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan obrolan itu ya kita pandai-pandai lah untuk mengkondisikan itu gitu. Dan aku pikir layaknya kita sebagai orang tua juga, kita nanti akan seperti mereka gitu. Jadi aku pikir sih, kalaupun kondisinya sekarang orang tua yang masih muda, terus mereka memang orang tua yang sudah tua dan juga lansia, gap itu tidak juga jadi menghalangi kita untuk terus ikut pengumuman sih aku pikir. Malah dengan adanya mereka yang senior di situ bisa memberi pelajaran kepada kita lebih lagi dalam berbagai hal lah. Mungkin dalam mengurus rumah tangga, dalam memberi perhatian kepada keluarga, kepada pengumuman yang ada di situ dan sebagainya gitu. Itu kupikir rasa penting. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa adanya gap yang cukup besar itu jadi kita jadi menarik diri untuk tidak mengikuti pengumuman itu. Jangan jadi alasan lah. Karena kalau aku pikir kita mengulur-ngulur waktu dan sebagainya, nanti jadi malas gitu. Karena aku udah terbiasa tidak mengikuti. Coba kita udah mulai dari sekarang, mulai biasa mengikuti, nantinya ketika mungkin makin ke umur yang ke selanjutnya kita nih ya, umur ke 40-an, 50-an, mengikuti itu jadi kebiasaan dan aku pikir malah jadi lebih enak gitu ya. Dan juga memang aku kalau dari sisi paradaton atau dari sisi perkumpulan orang Batak, memang dari dulu, dari SMP, SMA sampai kuliah memang bukanlah orang yang suka berkumpul di sana gitu. Tapi aku pikir setelah sudah berkeluarga dan juga melihat orang-orang yang sudah lebih duluan mengikuti itu dan melihat juga yang terpenting dampaknya dan manfaatnya, aku pikir ini sangat perlu untuk terus diikuti, sangat perlu untuk terus dilestarikan. Karena aku pikir siapa lagi yang akan melestarikan itu kalau bukan kita? Ya harus kita.